gimana kita bikin sebuah entitas baru yang terpisah dari pemerintahan. Ini dimulai sejarahnya tahun 1694, di mana Inggris itu perang selama 50 tahun berkelanjutan. Akibatnya apa dari perang selama 50 tahun ini? Ya tentunya habis, ya nggak punya uang lagi. Lalu para politisi bingung, mereka mau lakuin political campaign-nya kayak gimana? Uangnya udah nggak ada lagi. Nah, para politisi ini butuh uang untuk ya kebutuhan politik mereka. Tapi uangnya udah habis karena dipakai perang terus-terusan selama 50 tahun. Maka salah satu banker genius bernama William Paterson itu kasih saran, gimana kita bikin sebuah entitas baru yang terpisah dari pemerintahan, yang bisa pinjemin uang ke pemerintahan dengan uang yang dicetak dari angin. Jadi ini adalah titik mulai lahirnya central banking di dunia. Bank sentral itu memiliki sebenarnya kekuatan di atas politik manapun, hukum, pemerintahan manapun, bahkan negara. Nah, ini adalah sebuah konsep yang dicoba berkali-kali waktu itu di Amerika. Jadi mereka mau ngambil konsep central banking di Inggris yang diciptakan William Paterson ini untuk dibawa ke Amerika. Tapi ini gagal. Sampai akhirnya ada beberapa banker yang mau mencoba. Ada 6 orang paling influential di dunia finansial, yaitu ada Paul, ada Nelson Aldrich, ada Frank Vanderlip, Benjamin Strong, Henry Davidson, Charles Norton, dan Abe Andrews. Ini meeting dilaksanakan selama 9 hari lamanya, dan mereka menciptakan namanya The Federal Reserve, atau yang kita tahu sekarang The Fed. Ini pertemuan dilakukan dengan sangat rahasia, jadi nggak ada satupun reporter yang meliput. Nah, ini adalah kebohongan yang sebenarnya mereka bawa. Ya, mereka bilang The Federal Reserve ini dibikin untuk menstabilkan ekonomi, untuk menjaga ekonomi dan lain-lainnya ke masyarakat. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah apa? Kalau sampai Bill Federal Reserve ini tembus sama Congress, yang bisa dilakukan sama mereka 6 orang ini adalah kemampuan untuk mencetak uang dari angin. Jadi ini sangat sebenarnya bahaya. Gak cuma mencetak uang dari angin, tapi meminjamkannya ke pemerintahan Amerika dengan mendapatkan bahkan bunga lagi. Ini sebuah sistem yang menurut gue pribadi itu bisa membuat ketidakstabilan sosial yang sangat tinggi, bisa bikin ekonomi itu dibikin roller coaster. Mereka bisa kapan maupun mereka mau, mereka merubah keputusan mereka untuk market itu turun, untuk market itu naik, untuk ngeprint uang. Jadi semuanya itu mereka yang kontrol dunia ini. Dimana kalau kita perhatiin setiap krisis, orang miskin akan makin miskin dan orang kaya akan makin kaya. Ini akan membuat kesenjangan sosial yang tinggi di semua bagian dari dunia. Dan bill ini dinamakan Federal Reserve Act di tahun 19